Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini. Kita naikkan puja syukur kita kepada Allah kita yang memberikan kita kehidupan. Yang membuat kita rasa tenang di dalam segala apapun yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, di dalam kegalauan kami, di dalam kegelisahan hati kami ya Tuhan. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Haleluya Yesus. Sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami ya Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, amin Tuhan. Keselamatanku ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kembali. Amin Yesus. Hanya dekat Allah saja kami tenang ya Tuhan. Hanya
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan. Selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, membuat rasa tenang hati kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari yang kami lalui. Apapun itu ya Tuhan, ajar kami mengucap syukur buat semua yang kami terima di dalam kehidupan kami. Di dalam kegelisahan kami, di dalam kekhawatiran kami Tuhan, ajar kami berharap hanya kepadamu. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang ya Tuhan. Kami mengimani pujian ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, menguduskan, menyucikan kehidupan kami. Mengampuni kami semua, supaya kami semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami akan buka ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang berkuasa, yang memberikan kami ketenangan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah Allah kita yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita kemenangan. Dan hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, imani pujian ini bersama-sama katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada
dia gunung batu, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat. Haleluya. Apapun boleh menimpa kita, apapun yang kita alami saat ini, kita mencari ketenangan di dalam Tuhan Yesus saja. Oh haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, kita tidak akan goyah selama-lamanya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Katakan, nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorai, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu, nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan Yesus. Amin. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorai, mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Oh haleluya. Sukacita berada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan
serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Di masa-masa sulit ini ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah ya Bapa. Roh-Mu yang kudus menuntun kehidupan kami senantiasa. Haleluya Yesus. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Lagi katakan, jaga kami ya Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, nikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Amin. Jaga kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Kami percaya Roh-Mu yang kudus memimpin kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, di mana kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba layak menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran-kebenaran yang didengarkan oleh anak-anak-Mu, mereka diberkati oleh kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih kami melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah segenap eksistensi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang berkata seperti ini. Aku tidak mau mengenal kamu lagi. Atau sampai 7 turunan aku tidak akan pernah memaafkan kamu, mengampuni kamu. Atau juga ada kata-kata seperti ini, jangan engkau injak lagi rumahku dan sebagainya. Ini merupakan perkataan-perkataan yang terjadi dalam kehidupan karena adanya perselisihan atau adanya pertengkaran, perkelahian dan lain sebagainya. Yang mana dampak dari semua ini, dampak dari perkelahian, perselisihan, pertengkaran ini membuahkan yang namanya rasa dendam, rasa iri hati, rasa benci, dan lain sebagainya. Tentunya semua ini Tuhan tidak menghendaki itu terjadi, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Kita tidak boleh hidup dalam pertengkaran. Kalaupun itu terjadi, kita harus cepat berdamai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk pagi hari ini, saya memberi judul untuk khotbah saya, melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Allah, banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita lakukan. Tapi untuk pagi hari ini saya mau menitik beratkan khotbah saya. Saya akan berbicara secara khusus yaitu mengenai pengampunan. Yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menerapkan pengampunan itu dalam kehidupan kita untuk sesama kita. Kita memberi pengampunan itu kepada sesama kita. Karena Allah berkehendak demikian. Kalau iblis senangnya kita bermusuhan, bertengkar, cekcok dan lain sebagainya sehingga ada dendam. Akhirnya puncaknya adalah bisa sampai terjadi sesuatu yang fatal. Bisa terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya mau memberikan ada beberapa yang akan saya berikan. Yang pertama kita akan melihat kepada sosok kakak beradik yang Alkitab mencatat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian, yaitu mengenai Esau dan Yakub. Mereka adalah kakak beradik yang kita tahu bersama adalah anak kembar, anak dari Ishak dan Ribka.
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana kedua kakak adik ini dalam kehidupan mereka yang tadinya aman-aman saja, masa kecil mereka bermain bersama, remaja, tapi ada suatu saat di mana terjadi perselisihan di antara mereka. Perselisihan itu boleh saya katakan sangat berbahaya ya. Maksudnya dalam arti sampai adanya keinginan untuk salah satu dari antara mereka, yaitu Esau, berniat atau berikhtiar untuk menghabisi nyawa adiknya, yaitu Yakub. Karena adanya kebencian dan rasa dendam ada di dalam hatinya. Mari kita lihat Bapak Ibu, Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ungkapan yang keluar dari Esau ini bukan ungkapan candaan, tapi suatu ungkapan yang benar-benar keluar dari isi hati dia. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa sudah ditipu, dia merasa adiknya Yakub sudah mengambil hak kesulungannya. Sudah mencuri hak kesulungannya. Itu yang membuat dia menjadi marah. Dia dendam dan dia ingin membunuh adiknya. Niat itu bukan main-main, tetapi suatu niat yang benar-benar keluar dari dasar hati yang sangat dalam dari seorang Esau untuk berikhtiar atau berencana membunuh adiknya sendiri. Kalau kita lihat di dalam kehidupan modern atau kehidupan sekarang ini, ada banyak kasus atau banyak persoalan, permasalahan yang mirip, hampir sama dengan apa yang dialami oleh Yakub dan Esau. Di mana Esau begitu sakit hati karena perlakuan adiknya. Kalau kita lihat untuk zaman sekarang mungkin boleh saya katakan seperti misalnya soal warisan. Soal warisan dan pembagian yang tidak merata itu juga bermasalah. Ada keluarga yang anaknya banyak, orang tuanya kaya, dan orang tuanya sebelum meninggal membagi warisan. Bisa terjadi pertengkaran karena warisan itu tidak dibagi secara rata. Ada yang merasa iri dengan bagian dari kakaknya, bagian dari si A, si B, lebih dari yang lain. Itu bisa menjadi suatu pertengkaran. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang kita bisa temui dalam kehidupan sekarang ini. Bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang mengakibatkan atau menimbulkan sesuatu yang membuat hati ini menjadi terluka dan akhirnya ada dendam, kepahitan dan ingin melakukan suatu tindakan yang fatal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati yang terluka bila tidak dibalut oleh kasih Kristus bisa berdampak negatif ya dalam kehidupan ini. Kalau kita punya hati Kristus kita bisa mengampuni. Itu harus. Tapi kalau kita tidak memiliki hati Kristus susah. Kalau orang menyakiti kita, orang membuat kita kecewa, itu sangat susah untuk kita memberikan pengampunan karena kita tidak memiliki kasih Kristus. Hati Kristus itu tidak ada atau kasih Kristus itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa atau kita tidak mampu untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan belas kasihan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita.
pertikaian, perkelahian yang membuahkan dendam, amarah, itu bukan kehendak Tuhan. Tapi itu kehendak dari kuasa gelap. Tadi saya katakan di awal bahwa memang iblis senang tuh kalau ada pertengkaran, perkelahian, bahkan sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Iblis senang itu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi dan saling mengampuni. Kalau sekarang Bapak Ibu ada punya rasa dendam kepada orang lain, mungkin suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak kepada orang tua dan sebaliknya orang tua kepada anak, itu sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari coba kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-33. Saya membatasi pembacaan ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 saja. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat yang kedua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat yang ketiga, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat yang keempat, kita perhatikan ayat yang keempat, ini suatu perubahan ya. Ya memang anak Tuhan harus seperti ini. Kita bisa bermusuhan tetapi kita harus bisa berbaikan, kita harus bisa berdamai. Amin. Haleluya. Ayat yang keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Ishak memanggil Esau di mana hari kematiannya sudah mulai tiba, dia katakan kepada Esau, "Hai anakku, ayah tidak lama lagi akan meninggal dunia. Sekarang ayah mau katakan kepadamu, engkau sekarang berburu dan engkau olah buruanmu itu, engkau hidangkan makanan yang terenak bagi ayah, dan ayah akan memberkatimu." Ungkapan ini didengar atau terdengar oleh Ribka. Dan Ribka memberitahukan itu kepada Yakub. Dan singkat cerita, Yakub menghidangkan makanan itu dan membawanya di depan ayahnya. Dan dia mengatakan kepada ayahnya, makanannya telah siap. Ishak terkejut. Ishak bertanya, "Siapa engkau?" "Aku Yakub." "Kok cepat amat?" "Ya Tuhan yang membuka jalan bagiku. Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Sehingga aku boleh cepat mendapatkan buruan dan memberikan hidangan kepada ayah." Dan akhirnya Yakub diberkati. Dan ketika Esau pulang, bertemu dengan ayahnya, dan dia mengatakan, "Ayah, makanan sudah siap untuk ayah nikmati." Ayahnya kaget. Ishak kaget. "Wah, kamu siapa ini?" "Saya Esau, anakmu."
anak kesayanganmu. Lah, yang tadi siapa? Wah, berarti Yakub sudah menipu aku, ayah. Bapak Ibu yang kekasih, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akibat dari ini, Esau mempunyai rencana untuk membunuh adiknya. Dan adiknya pergi, disuruh oleh ibunya untuk pergi ke Laban. Selama 20 tahun dia bekerja di sana. Dia diberkati oleh Tuhan oleh karena berkat yang Tuhan berikan kepada dia lewat Ishak. Lewat penumpangan Ishak atas Yakub, dan Yakub diberkati oleh Tuhan sangat luar biasa. Berkat anak sulung itu diberikan kepada Yakub. Tapi selama dia hidup di tempat pamannya yang bernama Laban, dia bekerja 20 tahun bekerja di sana. Dia berhasil, tadi saya katakan dia berhasil, dia mempunyai anak yang banyak, dia mempunyai ternak yang banyak, dia punya harta yang banyak, dia diberkati sangat melimpah. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal hatinya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Yaitu ada rasa takut, rasa gelisah. Dalam kesendiriannya, dia teringat akan peristiwa yang terjadi antara dia dengan abangnya. Ada rasa takut. Jangan-jangan suatu saat nanti abangnya Esau datang dan melakukan sesuatu tindakan yang bisa menghabisi nyawanya. Dia merasa takut, Bapak Ibu Saudara. Dia gemetar karena dia merasa bersalah kepada abangnya. Sehingga waktunya dia mau pulang ke Kanaan untuk bertemu dengan orang tuanya. Itu dia rasa gemetar sepanjang jalan itu. Sehingga dia membuat beberapa hal supaya abangnya itu berbelas kasihan kepada dia. Dia mengutus budak-budaknya untuk bertemu dengan Esau dan memberikan hadiah kepada Esau. Dia membuat kelompok menjadi dua. Kelompok yang pertama di depan, kelompok yang kedua di belakang. Dengan pikirannya nanti kalau abangnya Esau bertemu dengan dia dan terjadi sesuatu, kelompok yang pertama mungkin bisa dihabisin, tapi kelompok yang kedua bisa melarikan diri dan menyelamatkan diri. Itu karena ketakutan dari Yakub untuk bertemu dengan abangnya. Dia masih berpikir bahwa abangnya itu masih dendam terhadap dia. Abangnya itu masih sakit hati akan apa yang telah dia lakukan kepada abangnya dengan mencuri hak kesulungan abangnya. Memang kalau kita pelajari, ketika terjadi waktu Esau pulang dari perburuan, Esau merasa lapar. Alkitab mengatakan dia merasa lapar sampai dia mengatakan hampir mati karena kelaparan itu. Dia melihat adiknya masak kacang merah, dia mengingini kacang merah itu. Tetapi Yakub bilang, boleh aku memberikan kacang merah ini kepadamu, tetapi engkau harus memberikan kepadaku hak kesulungan itu. Engkau harus bersumpah untuk memberikan hak kesulungan itu kepadaku. Dan Esau waktu itu membuat kesalahan dan Esau mengatakan bahwa peduli amat dengan hak kesulungan itu. Aku tidak peduli dengan hak kesulungan itu. Sekarang engkau berikan aku kacang merah itu supaya aku makan dan aku kenyang. Dan Yakub memberikan dia roti dan kacang merah dan dia makan. Setelah dia makan dan dia pergi. Itu satu kesalahan yang sudah dibuat oleh Esau. Di mana dia tidak menghargai hak kesulungan. Hak kesulungan, berkat yang double, berkat ganda bagi anak sulung. Dia abaikan, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting bagi kehidupannya. Dia tidak merasa itu sesuatu yang penting. Tetapi Yakub merasa itu sesuatu yang penting. Dan saat itu juga Esau sudah menjadi hamba dari Yakub. Itu kesalahan daripada Esau.
Tadi saya katakan ketakutan yang sangat luar biasa oleh Yakub untuk bertemu dengan abangnya. Ketakutan yang sangat luar biasa. Dia takut kehilangan nyawanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu dari jauh kejauhan Yakub melihat abangnya, dan dia mulai maju lagi dan dia mulai sujud. Dia sujud, Alkitab mengatakan dia sujud sampai 7 kali. Sujud sampai 7 kali itu dia sujud tidak di satu tempat, tapi sujud pertama, sujud yang kedua dia makin maju lagi, makin maju sampai sujudnya yang ke-7 kali. Saya tidak mau banyak tidak mau banyak menafsirkan angka 7 di sini ya. Tapi kalau kita lihat memang kan angka 7-nya sering dipakai ya. Waktu Naaman disembuhkan oleh Elisa, Elisa suruh Naaman celupkan badan di sungai Yordan 7 kali. Mengapa tidak 1 kali saja langsung sembuh, 2 kali saja langsung sembuh, 3 kali, tapi harus 7 kali? Saya tidak mau mengartikan. Ya ada orang yang bilang 7 itu angka sempurna. Ya, katanya 7 itu angka sempurna. Jadi sampai 7 kali baru terjadi mujizat. Sebenarnya juga tidak. Tetapi ya saya tidak mau beralegoris dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya seperti itu, setelah 7 kali Naaman menjadi sembuh. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub 7 kali sujud. Kalau boleh berikan saya kesempatan untuk saya mengartikan atau menafsirkan. 7 kali bisa menunjuk kepada suatu keseriusan, satu kesungguhan, satu sikap hati yang sungguh-sungguh dari seorang Yakub untuk menunjuk kepada abangnya betapa dia ingin abangnya itu mengampuni dia, memberikan belas kasihan kepada dia, mencurahkan isi hati dan mengampuni dia. Sehingga dia melakukan itu sebanyak 7 kali, Bapak Ibu Saudara kekasih. Bisa 7 kali itu artinya dia sungguh-sungguh ingin memohon supaya abangnya tidak melakukan sesuatu tindakan yang berbahaya bagi dia. Sehingga dia mau melakukan itu sampai 7 kali. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara kekasih. Dia mau memohon dari dasar hati yang paling dalam supaya abangnya mengampuni dia. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam ayat yang keempat dari Kejadian 33 ayat yang keempat. Apa yang terjadi di sana? Ketika Esau melihat adiknya melakukan hal itu sampai 7 kali dia bersujud. Dan sujudnya yang ke-7. Esau lari. Esau lari bukan untuk memukul dia. Esau lari bukan untuk menendang dia. Esau lari bukan untuk mencekik dia dan membunuh dia dan menghancurkan anak-anaknya dan harta bendanya diambil. Tetapi Esau lari. Esau lari untuk merangkul dia. Esau lari untuk merangkul dia. Esau angkat dia dan Esau peluk dia. Esau rangkul dia. Esau memberikan rasa nyaman kepada dia. Esau memberikan pengampunan kepada dia. Inilah yang dibilang kehendak Allah yang harus kita lakukan. Satu ikhtiar yang tadinya ingin membunuh berubah 180 derajat, memberikan pengampunan kepada adiknya. Esau memberikan pengampunan kepada Yakub. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini contoh yang harus kita ambil. Kalau sekarang ini kita punya musuh, sekarang ini kita punya masalah dengan siapapun, kita harus bisa berdamai, kita harus bisa memberikan pengampunan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Yakub dirangkul oleh Esau dan mereka tangisi, mereka tangisan bersama-sama, menangis bersama-sama. Maksud saya menangis bersama-sama. Hati dari Yakub merasa damai sejahtera. Beban pikiran, beban hati
yang selama 20 tahun itu terpendam di dalam hati dan pikirannya. Ketakutan yang terpendam selama 20 tahun dalam pikiran dan batinnya itu terlepas. Karena pengampunan dan belas kasihan, karena pengampunan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Esau, maksud saya oleh Esau kepada Yakub. Perubahan sikap batin dari Esau ketika dia melihat adiknya begitu sungguh-sungguh mau memohon pengampunan, mau memohon belas kasihan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita seperti yang Esau tunjukkan kepada Yakub? Ataukah kita tetap menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan rasa iri kepada siapapun? Saya tidak akan pernah mengampunimu. Saya tidak mau melihat mukamu lagi. Kalau saya ketemu kamu, saya akan hajar kamu. Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita masih seperti itu? Jangan. Kita belajar dari Esau yang mau memberikan pengampunan bagi adiknya. Kalau sekarang ada yang menyakiti kita, mari kita berikan pengampunan bagi dia. Karena di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga mengajarkan kita. Di dalam Matius 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15, nanti Bapak Ibu baca di rumah Bapak Ibu masing-masing. Di dalam Matius 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 15, jika engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kesalahanmu. Yang mengatakan ini bukan siapa-siapa, tapi yang mengatakan inilah yang menciptakan kita. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya. Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan ini. Kita tidak bisa berbantah. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, wajib, harus, kudu kita mengampuni sesama kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa selamat. Engkau mengampuni dulu kesalahan sesamamu, kesalahan orang lain, baru Bapamu di surga mengampunimu. Seperti formula doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mengampuni. Tidak ada kata tidak mengampuni kesalahan orang. Kalau mau diampuni Tuhan, kita harus mengampuni. Ini berat, memang berat. Memang berat. Berat kalau kita berbicara soal pengampunan. Salah satu kehendak Allah ini yaitu mengampuni orang. Itu memang berat. Tapi kalau kita mau, kita berniat dan sungguh-sungguh dan kita minta Roh Kudus membantu kita, saya percaya kita mampu untuk melakukan itu. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kita akan diberikan kemampuan oleh Roh Kudus kalau kita mau menyerahkan hati pikiran kita. Supaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Seperti juga yang tercatat di dalam Matius, masih dalam Injil yang sama. Matius pasal 5. Ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Alkitab mengatakan bahwa kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu, tapi engkau teringat ada orang yang kau sakiti, ada orang yang kau lukai, ada orang yang taruh sakit hati dendam kepadamu. Alkitab mengatakan dengan jelas, stop, berhenti dulu mempersembahkan persembahanmu itu. Engkau berhenti dulu,
Engkau pergi dulu berdamai dengan orang itu, baru engkau balik mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini harus kita lakukan. Stop dulu kita menyembah Tuhan, stop dulu kita memuji dan mengagungkan Tuhan, menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Berhenti dulu kalau kita belum beres dengan orang lain. Ini kata Tuhan. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nanti sudah beres dulu baru engkau datang. Baru Tuhan menerima pujian dan penyembahanmu. Tuhan menerima setiap doa-doa syafaatmu yang naik di hadapan hadiratnya. Kalau tidak semuanya itu omong kosong. Kita bisa melayani di gereja. Sama-sama kita bisa melayani di gereja. Atau di mana saja. Tetapi kita dengan orang itu kita masih dendam dan lain sebagainya. Tidak mau lihat mukanya. Ya, kalau ketemu dengan orang, ada si dia itu, saya tidak mau ke situ. Itu banyak hal yang terjadi bukan di luar, bukan hanya di luar sana. Bukan hanya terjadi di luar orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi di dalam gereja pun banyak orang seperti itu. Saya mengatakan gini Bapak Ibu Saudara, bukan karena apa, karena saya dalam orang bilang dalam dunia pelayanan ya, saya sudah masuk puluhan tahun dalam dunia pelayanan dan saya sudah lihat banyak orang dengan karakternya masing-masing. Jadi intinya jangan ada dendam di dalam hati kita terhadap siapapun, supaya doa kita tidak terhalang. Tapi mari kita lepaskan, memberikan pengampunan seperti yang telah ditunjukkan oleh Esau kepada Yakub. Dan ada contoh yang lain. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada dia. Diampuni dengan sungguh-sungguh. Daud terhadap Saul. Saul yang punya hatinya yang begitu jahat, iri karena keberhasilan daripada Daud. Saul yang begitu jahat, melihat keberhasilan yang ditunjukkan oleh Daud, yang membuat dia iri dan dia ingin untuk membunuh dan menghabisi nyawa Daud. Tapi lihat, apakah Daud dendam? Daud mengampuni. Sampai pada waktu Saul meninggal, Daud tidak tertawa atau Daud tidak bersukacita, bersukaria karena Saul meninggal. Tetapi Daud turut berduka cita. Daud berkabung dan Daud menangisi Saul. Bagaimana dia menunjukkan belas kasihannya dan memberikan pengampunan kepada Saul. Semasa hidupnya dia tidak pernah mau melakukan apapun untuk membalas kejahatan Saul. Tapi dia mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Contoh Esau dan Yakub. Contoh Yusuf dan saudara-saudaranya. Contoh dari Daud dan Saul. Itu bisa menjadi satu pembelajaran yang berarti bagi kita. Pembelajaran yang bisa kita petik dan kita kenakan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi kuat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita akan bisa melepaskan pengampunan, memberikan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan bagi setiap orang yang memusuhi kita, yang tidak senang dengan kita. Dengan pengampunan yang kita beri, dengan belas kasihan yang kita tunjukkan, kita sudah melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Itu merupakan kehendak Allah untuk kita lakukan. Jadi bukan berapa banyak kita berbakti kepada Tuhan, berapa banyak kita beribadah kepada Tuhan, tapi bagaimana sikap hati kita ketika kita menghadapi orang-orang yang melukai kita, menghadapi orang-orang yang menyakiti perasaan kita, bagaimana kita menghadapi itu. Dan kita harus menang,
untuk memberikan kepada mereka pengampunan, memberikan kepada mereka belas kasihan, menunjukkan kebaikan kasih kita kepada mereka, supaya kita benar-benar dikatakan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan yang benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengampuni sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah mari kita mengenakan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kita memberikan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita. Contoh-contoh sudah saya paparkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Esau memberikan pengampunan kepada Yakub. Dengan tulus, suatu niat yang tadinya ingin membunuh berubah. Memberikan pengampunan yang luar biasa kepada adiknya. Damai sejahtera turun di atas mereka. Mari kita petik kebenaran ini. Jadi jangan simpan lagi. Lepaskan semua itu, rasa iri hati, dendam, sakit hati dan lain sebagainya itu kita lepaskan. Tapi marilah kita kenakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus itu semakin nyata, kita semakin bertumbuh. Dengan kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan Yesus yang adalah pribadi yang suka juga memberikan pengampunan bagi kita. Karena kita tahu Allah datang ke dalam dunia ini untuk mencari kita, untuk mencari Bapak, Ibu, Saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kepada kita pengampunan supaya kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Pengampunan yang besar yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita harus wajib juga memberikan pengampunan bagi setiap orang. Sekali lagi wajib juga kita memberikan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kita. Karena itu adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mau menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami terima dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Sebab hanya Dialah yang punya kuasa. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan nama-Mu.
Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat persembahan yang saudara-saudara sampaikan untuk kemajuan dan perkembangan gereja di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.